Andi Azwar. Oke. Oke, saya ingin memulai dulu. Prof. Hendy, saya ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, sudah tepatkah langkah Polri mentersangkakan dan meskipun sudah ditangguhkan penahanannya? Silakan Pak Arianto. Baik, kalau pandangan saya adalah penyidik ya. Ya. Saya melihat kemarin tanya prosesnya bagaimana ya. Saya tanya pada diri cyber bahwa itu rupanya ini pelaku ini, adik mahasiswa ini ditangkap kemudian diperiksa kan gitu kan. Nah, saya sebagai penyidik dan dulu saya yang menyusun perkap itu bagaimana cara menyidik Perkap Kapolri kasus ya. Proses penyidikan itu ya, kalau untuk pasal-pasal yang twilight ya itu jadi bisa apa tuh kayak permen karet gitu ya. Ini penafsiran ini kan penafsiran apa tuh, apakah ini suatu kebebasan? Ya. Apa tuh kebablasan gitu Ya, ya, melanggar undang-undang apa tidak ya. Betul. Nah, penyidik itu dasarnya adalah pada pasal yang ada di dalam undang-undang. Bergeraknya berdasarkan dari undang-undang. Nah, sepanjang pasal itu ada, maka itu dia akan terapkan. Nah, di sini mengenai pasal, saya tidak tahu persis apa pasal yang dijatuhkan untuk itu ya. Ya. Sepanjang di dalam itu ada pasal yang ditafsirkan bahwa ini memenuhi unsur, maka penyidik pasti akan mencari alat untuk memperkuat unsur-unsur itu. Memenuhi unsur-unsur tersebut. Ya. Di antaranya? Dalam hal ini karena penafsiran pasal ini sangat Yang tadi karet itu. karet gitu. sana sini, Ya. penafsirannya masih beda-beda kan. Ada dua ahli hukum penafsirannya beda-beda. Bisa saja berbeda. Bisa. Makanya itu sebelum polisi melakukan penangkapan, dia pasti akan nyari saksi ahli. Melibatkan. Panggil saksi ahli. Panggil saksi ahli. Kemudian kita tanya, Pak ada begini ini. Ini sebelum ditangkap ya? Ya sebelum ditangkap. Kan itu kalau menangkap itu sudah penyidikan. Gitu. Oke. Ya, jadi mesti panggil saksi ahli, lihat, oh ini Pak ini kira-kira melanggar enggak, memenuhi unsur enggak. Oke. Kalau saksi ahli mengatakan, oh ini memenuhi unsur untuk itu. Sudah punya satu alat bukti dong. Oke. Dan kemudian datanya itu yang ditanyakan tadi Yang itu beredar satu alat meme-nya bukti itu ya? lagi kan. Oke. Terus kemudian pelakunya ada, berarti kan cukup untuk alat bukti yang awal itu. Disitulah maka mulai penyidikan. Jadi polisi tidak asal tangkep aja gitu kalau untuk pasal-pasal. Jadi polisi tidak kebablasan ya? Ya, Ini bukan pengguna medsosnya kebablasan, Bukan, tapi polisi jangan sampai kebablasan juga. Gitu. Bukan, kalau polisinya bukan kebablasan. Tapi? Ya, berlebihan, eksesif. Oke. Ya, kalau mahasiswanya itu yang menyampaikan itu mungkin kebablasan istilahnya ya. Oke. Karena apa? Bebas, tapi kemudian sebebas-bebasnya sehingga dia tidak memikirkan itu etika, apakah itu menghina ataupun membuli ataupun menimbulkan kebencian dan sebagainya itu. Itu memang direm dengan undang-undang itu menurut saya sih. Oke. Ya gitu. Nah, tapi supaya tidak dibilang nanti kriminalisasi gitu ya. Itu tadi penyidik harus hati-hati dalam menerapkan pasal ini. Apakah memang pasal ini memenuhi syarat apa enggak ya tindakan ini. Dia mesti nyari ahlinya, bukan penyidik sendiri. Walhasil sudah tersangka. Ya. Bahkan sempat Kalau ditahan sudah juga cukup, meskipun ditangguhkan. Kalau sudah cukup, maka kemudian pasti akan diperiksa. Artinya sudah terpenuhi dan memenuhi. Oke ya, diperiksa. Tapi ternyata kan kemudian di luar gaduh kan. Ya. Banyak pendapat beda-beda kan Ya. gitu kan. Ya. Yang ini menuntut ini, yang ini apa. Bahkan dari DPR sendiri menuntut ini dikeluarkan, menjamin supaya ini diselesaikan RJ dan sebagainya itu. Nah, disinilah kemudian ya polisi untungnya itu ya tahun 2019 dia sudah menerapkan perkap restorasi justice. Ya. Kalau kita saklek pada undang-undang KUHP ya. Oh enggak seperti ini. Baik Pak Arianto, ketika restoratif justice ini diberlakukan, apakah otomatis proses hukumnya juga berhenti? Atau seperti gini, apa? Baik. Restorasi justice itu kan suatu sistem hukum ya. Di mana penyelesaian suatu kasus pelanggaran yang dianggap pelanggaran hukum yang mengganggu ketentraman masyarakat itu, maka konsepnya adalah tidak diselesaikan pada penghukuman, tetapi yang penting kerugian korban kembali, kegaduhan masyarakat kembali, masyarakat tidak ribut, itu diselesaikan secara itu lebih baik gitu. Ya. Baik, saya ingin ke Prof. Henry nih, salah satu perumus dari Undang-Undang ITE ini. Ini kan mahasiswa ini dikenakan pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan di dalamnya. Kemudian ada pasal 51 ayat 1 di situ tentang manipulasi data. Apakah ini merupakan pasal yang tepat dikenakan ke mahasiswa ITB ini? Coba, kalau misalnya yang ciuman itu foto saya sama Anda, kira-kira dikenakan pasal yang sama apa enggak? Ayat, yang sama atau tidak? 27 ayat 1 dan kemudian pasal 35 atau tidak? Oke.
Kan belum tentu. Belum tentu. Karena kepala negara. Kayaknya yang ribut kan gara-gara kepala negara. Betul. Iya. Tapi kan ini sebenarnya kalau Undang-Undang ITE yang pasal 27 ayat 1 dan pasal 35 itu nggak ada relevansinya dengan kasus ini. Oke. Dengan yang dibuat oleh Oh oknum mahasiswa. iya, itu Kenapa Anda adalah bisa katakan pelaksana itu. tidak ada relevansinya? Gini, pasal 27 ayat 1 itu adalah digunakan untuk mereka-mereka yang melakukan pelanggaran kesusilaan. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau juga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan. Oke. Melanggar kesusilaan itu apa? Itu adalah sebenarnya Itu kalau bunyinya kita ya? pendeknya itu pornografi, Oke. yaitu ketelanjangan, itu kan aktivitas seksual atau juga menunjukkan bagian-bagian alat vital. Oke. Gitu. Apakah telanjangan? Apakah itu aktivitas seksual? Tapi gini, apakah ciuman itu bukan aktivitas seksual? Kalau yang dilakukan Anda sama saya misalnya, apakah akan kena pasal itu? Itu kan karena ada rombongan yang pembenci kelompok sini, ada rombongan yang Afiliasi pecinta. politiknya kental, Iya. begitu. Ada nuansa unsur politik. Ada nuansa unsur politik. Yang kedua adalah dalam bangsa kita ini sekarang ini sangat mudah ingin memidana orang. Terus kemudian teman-teman Pak Arianto itu paling mudah untuk menahan orang. Kenapa? Berkali-kali. Padahal yang namanya penghinaan, Oke. ya kalau itu dianggap menghina presiden, Iya. atau fitnah, Oke. atau pencemaran nama, penghinaan itu kan bab besar. Ada fitnah, ada pencemaran nama baik. Oke. Itu nggak ada lagi pasal yang memperbolehkan untuk menahan Saat ini saat ini. Jadi orang bebas-bebas saja melakukan fitnah, Untuk menahan, terus pencemaran yang nama Bukan baik, bebas, Untuk tidak menahan. boleh ditahan. Tidak boleh Oke. ditahan. Artinya di proses hukum boleh. tapi tidak Oke. ditahan. Tapi tidak boleh ditahan Karena di bawah 5 tahun. Karena kami dulu ya tahun 2016 sudah Silakan, menurunkan ke menjadi 4 tahun. Baik. Karena memang banyak sekali oknum-oknum itu sukanya itu menahan. Karena menahan itu seksi. Oke. Banyak orang yang pesen untuk ditahan. Gitu loh. Jadi yang dilakukan kemarin pesanan maksud Anda gitu? Banyak. Oke, ini Dalam Pak Arianto, kasus- benar nggak seperti itu Pak Arianto? Oh, baiklah ya. Kita bicara di sini ya, jangan bicara asumsi. Tapi kalau kita bicara teori, ya pakai teori. Jangan dugaan-dugaan itu tadi. Saya sebagai polisi ya, kalau seandainya polisi itu paling suka menahan, saya juga polisi juga, Pak. Tapi polisi itu bisa menahan kalau syarat-syaratnya dicukupi. Nah, dalam hal ini gitu ya, pelanggaran itu penyidik menilai bahwa itu syarat-syaratnya mencukupi untuk itu. Untuk apa? Makanya- Untuk Dan dia menahan itu untuk penyidikan kan. Oke. meskipun tadi kata Pak Prof Henry katanya sudah tidak lagi harus ada penahanan di situ. Kalau sekarang memang Siapa sudah bilang, pasalnya karena udah diturunkan menjadi siapa 4 bilang tahun, nggak ada penahanan? UHAP-nya tidak Siapa bilang nggak ada memperbolehkan. penahanan, Prof Itu Henry? pasal itu karena yang diterapkan pasal itu toh. Oke. Kemudian penyidik menganggap itu memenuhi syarat, ya ditahan. Kalau ditahan itu tidak sah gitu ya. Kalau menurut KUHP ya di pra-peradilan, bunyinya kan gitu. Oke. Kan gitu kan. Nah, gitu. Makanya penyidik ya ditahan aja gitu untuk kepentingan penyidikan gitu. Terus tadi saya ingin menanggapi yang tadi ya. Kesusilaan itu kan telanjang kan gitu kan. Tapi saya ingin tanya Prof. Kalau orang ciuman di depan muka di tempat umum, kalau di barat mungkin itu biasa. Tapi coba kalau itu ciuman di adat-adat kita itu, Pak. Apakah itu suatu nggak melanggar susila? Nah, Ya. itulah itu saya ingin menyampaikan ya. Penafsiran itu sangat itu, Pak. Makanya itu kita sebelum menangkap apakah itu masuk dalam itu masuk kesusilaan apa tidak, kita tanya saksi ahli. Baik. Nah, kalau saksi ahli mengatakan tidak, pasti kita tidak akan mengatakan itu sebagai memenuhi unsur. Itu alasan kami supaya tidak dianggap bahwa polisi itu Ya. asal senang apalagi ada Jadi tuduhan begini, penahanan begini, itu. Pak- Sorry, Pak saya tidak Arianto. bisa menerima itu, Prof. Kalau Ini itu adalah ada- hasil ada- kajian. Jadi Ya. gini, Itu bukan kenapa? Bukan asumsi ya, hasil Oh, bukan kajian ya. asumsi, Oke, hasil silakan. kajian ketika Bu Prita Mulyasari. Jadi mulainya dari Prita Mulyasari. iya. Korban pertama Undang-Undang ITE itu Prita Mulyasari tahun Oke. 2009. Betul. Dari 2008 Ketika dia mengungkapkan diundangkan, unek-uneknya ya. 2009 udah kena Prita Atas sebuah Mulyasari. layanan. Itu juga ditahan. Ya. Lah terus kemudian ada macam-macam. Oke. Itu juga penahanan itu berkali-kali. Akhirnya lalu diputuskan bahwa ini harus diturunkan ini. Pasal pencemaran nama baik, penghinaan itu turunkan. Diturunkanlah ketika revisi pertama tahun 2016. Itu. Awalnya itu kajian-kajiannya banyak, turun jadi 4 tahun. Oke. Sehingga sekarang kalau ada orang ditersangkakan memfitnah, mencemarkan nama baik, nggak bisa lagi ditahan. Karena cuma 4 tahun. Kecuali KUHAP-nya diubah. Karena KUHAP jelas bahwa
kalau tersangka itu sanksi pidananya itu di atas 5 tahun, Prof. penyidik boleh menahan. Baik, Prof. Tapi kan gini, yang dikenakan ini kan 45 ayat 1, 6 tahun, denda 1 miliar. Kemudian 51 ayat 1, Iya. ini kan 12 tahun, dendanya 12 miliar. Iya. Makanya kan akhirnya di atas 5 tahun Saya seolah-olah kan makanya masuk ditahan. penahanan Saya kan tersebut masih ya? Betul. bicara mengenai pasal pencemaran nama baik baik, penghinaan. baik. Nah sekarang itu kan tidak bisa Ya, dipakai. nah sekarang kita ke ITE-nya, silakan. Lalu muncul semuanya ITE itu. Ya, oke, Yang kita silakan. bahas ini ITE. Betul. Lalu muncul pasal 27 ayat 1 yaitu mengenai melanggar kesusilaan. Ya. Melanggar kesusilaan itu pengertian sempitnya yang sudah disepakati dan itu ada di pasal 27 ayat 1 penjelasan yang undang-undang terbaru nomor 1 tahun 2024. Itu adalah pemahamannya adalah tentang pornografi. Apakah Kalau anak itu sorry ya Prof ya. Ah. Kalau orang ciuman laki dengan laki. Kalau Sebentar, kemudian Pak, sebentar, saya kalau jelaskan ini dulu. saya yang mengenai masalah pornografi itu. Pornografi dulu ya. Kalau itu dikonotasikan sebagai LGBT gimana coba? Suatu penghinaan kan itu seakan-akan kan. Karena itu Penghinaan gambar atau itu. Ini persoalan penghinaan atau Saya persoalan tidak tahu lah. Apa yang penting itu menimbulkan kegaduhan orang banyak. Menimbulkan Ada kegaduhan di situ ya. Iya dong. Kan jadi sekarang ini kalau kita membuat suatu apapun yang terjadi itu dan itu kemudian menimbulkan kegaduhan yang itu patut dikoreksi.